Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan tentang fenomena gelombang yang ada di sekitar kita. Nah, sebelum saya menjelaskan, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Nadita Lutfia Hanum dari Offering A. Nah, pertama-tama, mari kita pahami dulu apa itu gelombang. Nah, gelombang ini adalah getaran yang merambat yang mampu membawa energi tanpa memindahkan partikel secara permanen. Nah, jenis-jenis gelombang berdasarkan arah rambatnya dibedakan menjadi dua. Nah, yang pertama yaitu gelombang transversal. Apa itu gelombang transversal? Gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarannya tegak lurus dengan arah rambatannya. Nah, bisa dilihat kalau gelombang transversal ini dikatakan sebagai satu gelombang jika terdiri atas satu bukit dan juga satu lembah. Nah, yang kedua ada gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal ini adalah gelombang yang arah getarannya sejajar dengan arah rambatannya. Nah, bisa dikatakan menjadi satu gelombang jika terdiri atas satu rapatan dan juga satu regangan. Nah, untuk contoh gelombang transversal dan longitudinal, gelombang transversal contohnya ada pada gelombang air, yaitu kenapa kok dikatakan sebagai gelombang transversal? Karena partikel-partikel air bergerak naik turun. Sementara itu, gelombangnya merambat ke samping. Nah, karena arah getarnya yaitu naik turun atau tegak lurus terhadap arah rambatan, maka gelombang ini termasuk gelombang transversal. Nah, untuk contoh gelombang longitudinal ada dua contoh. Yang pertama yaitu gelombang bunyi. Kenapa gelombang bunyi ini termasuk gelombang longitudinal? Karena merambat melalui udara. Karena partikel udara bergetar maju mundur sejajar dengan arah rambat gelombangnya. Dan yang kedua yaitu contohnya pada gelombang pada selingki. Kalau selingki ditekan dan dilepaskan, kita akan melihat daerah yang rapat dan daerah yang renggang yang merambat sepanjang selingki. Sehingga bisa dikatakan kalau gelombang pada selingki ini termasuk gelombang longitudinal. Nah, kemudian ada jenis-jenis gelombang berdasarkan medium rambatannya. Yang pertama ada gelombang mekanik. Gelombang mekanik adalah gelombang yang merambat melalui medium. Nah, seperti contoh, ada kursi yang digerakkan menghasilkan bunyi. Nah, kursi ini termasuk gelombang mekanik karena melalui perantara medium udara. Nah, yang kedua ada gelombang elektromagnetik. Apa itu gelombang elektromagnetik? Yaitu getaran yang merambat tanpa melalui medium. Nah, di sini ada contohnya yaitu cahaya, karena cahaya tidak melalui medium perantara apapun. Nah, sekarang contoh penerapan gelombang dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini kita lihat contoh nyatanya yaitu tali yang diikat pada tiang. Kemudian salah satu ujungnya digerakkan naik turun. Nah, dari percobaan sederhana ini terbentuk gelombang yang merambat sepanjang tali. Nah, gelombang ini termasuk gelombang transversal karena arah getaran tali yaitu ke atas dan ke bawah, tegak lurus dengan arah rambatnya yaitu ke depan sepanjang tali. Nah, selain itu, gelombang ini juga termasuk gelombang mekanik karena perambatannya membutuhkan medium yaitu tali. Nah, dengan percobaan sederhana ini, kita bisa memahami sifat dasar gelombang dengan mudah. Sekian penjelasan tentang fenomena gelombang yang saya presentasikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.